Desa Karawang, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Tepatnya di sekitar jalur rel kereta lama yang pernah menghubungkan Banyuwangi, Jember. Rel itu resmi ditutup sejak 1998 setelah sebuah insiden kereta misterius yang tidak pernah berhasil dijelaskan oleh pihak kereta api maupun warga. Nama gua Raka Prasetyo, umur 25 tahun, gue seorang vlogger spesialis cerita horor urban legend Indonesia. Channel YouTube gue, Raka Horor Indonesia, lumayan dikenal karena berani ngangkat kisah-kisah angker di tempo-tempot yang nggak banyak orang berani datengin. Minggu lalu, gue dapet DM dari salah satu subscriber, isinya kayak gini. Bang Raka, kalau berani, dateng deh ke rel tua di Desa Karawang, Banyuwangi. Katanya, jam 12 malam, suka lewat kereta tanpa masinis. Buat gue, info kayak gini tuh emas. Gue langsung ngajak Dedi Wicaksono, editor video gue, yang udah gue kenal dari SMA, dan Mira Andini, pacar gue yang juga jadi fotografer, buat dokumentasi konten. Lu yakin Rak? Banyuwangi, bro, rel tua lagi. Jangan main-main dah. Suara Dedi waktu di mobil. Justru itu, Dead Channel, kita butuh konten yang bener-bener beda. Kapan lagi ke rel kayak gitu? Pokoknya hati-hati. Aku udah cek di internet, nggak ada orang berani masuk ke sana malam-malam. Warganya katanya nggak mau cerita, kata Mira sambil mainin kamera DSLR-nya. Perjalanan kita mulai dari Jakarta jam 7 pagi, naik mobil sewaan. Total waktu tempuh sekitar 12 jam lewat jalur darat. Sampai Desa Karawang sekitar jam 8 malam. Suasananya langsung beda, gelap, sunyi, dan anehnya nggak ada anak kecil main kayak desa-desa lain. Waktu kita tanya ke warga soal rel tua, rata-rata mereka langsung bungkam. Ada satu koki-koki yang masih mau cerita. Namanya Mbah Kromo. Umur sekitar 75 tahun. Badannya kecil, matanya tajam. Nak, kalau niat kalian bener-bener mau ke rel itu, ingat pesanku. Katanya waktu ketemu di warung kopi dekat balai desa. Apa Mbah? Tanya gue. Di rel itu, jangan pernah panggil nama temanmu. Jangan nengok ke belakang kalau kereta lewat. Kalau kalian langgar, bakal ada yang ikut pulang. Gue senyum aja waktu itu. Tenang aja Mbah, kita cuma mau syuting kok. Aku udah banyak lihat anak-anak muda kayak kalian. Gak semua balik utuh. Habis itu, Mbah Kromo ninggalin kita. Suasana makin gak enak, tapi gue makin penasaran. Malam itu kita nginep di homestay sederhana deket balai desa. Jam 12 malam besok, kita bakal berangkat ke rel itu. Jam di HP gue nunjukin jam 23:30 menit. Suasana desa Karawang makin hening. Lampu-lampu rumah udah banyak yang padam. Angin malam bawa bau tanah basah yang anehnya agak amis. Gue, Dedi sama Mira udah siap dengan peralatan. Kamera, senter, dan recorder suara gue kantongin. Kita mulai jam 12 lewat. Ya, pas kayak yang dibilang Mbah Kromo, ucap gue sambil ngecek baterai kamera. Dedi ngelirik rel tua yang cuma berjarak 300 meter dari homestay. Rel itu membentang lurus ke arah hutan kecil. Beberapa bagian rel udah ditutupi semak, tapi katanya kereta tanpa masinis itu selalu lewat di jalur itu. Gila sih, suasananya kayak film horor tahun 90-an. Bisik Dedi. Rak, serius deh, kalau kereta beneran lewat, kita balik aja ya. Jangan maksa, kata Mira sambil gelisah, tangannya terus mainin kamera. 23,5, kita bertiga jalan ke rel itu. Di tengah jalan, suara jangkrik tiba-tiba hilang. Udara jadi dingin banget. Pas sampai di depan rel, ada papan kayu tua bertuliskan, dilarang masuk setelah pukul 12 malam. Tulisan itu udah pudar, kayak nggak pernah diganti dari dulu. Di sampingnya ada lampu Petromax bekas mati. Entah siapa yang naruh. Ini relnya, bisik Dedi. Gue ngeluarin kamera. Mira mulai ambil gambar. Kita mutusin buat duduk di pinggir rel. Pasang tripod kamera ngarah ke jalur itu. 23,59. Angin mendadak berhenti. Udara kayak ketarik, semua jadi hening. Tiba-tiba, bunyi kereta dari kejauhan. Suara apa tuh? Dedi langsung panik. Gue denger jelas suara besi
bergesekan. Padahal nggak ada jadwal kereta aktif lewat jalur itu. Kamera nyala. Jangan nengok ke belakang. Ingat pesan Mbah Kromo. Gue ingetin. 0,0. Gue lihat dari ujung rel yang diselimuti kabut, sebuah kereta kuno muncul. Catnya lusuh. Gak ada lampu, gak ada masinis di lokomotif. Tapi kereta itu jalan pelan, bunyinya berat. Gila, itu kereta beneran. Mira nutup mulutnya. Gue rekam terus. Saat kereta makin dekat, tiba-tiba Dedi spontan. Rak, lihat belakang deh. Gue langsung keinget pesan Mbah Kromo. Jangan pernah nengok ke belakang. Jangan. Dad, diam lu. Tapi suara di belakang makin kencang. Kayak ada yang bisik-bisik, ikut. Mira nangis. Tangan gue gemeter. Kereta itu terus lewat. Suara bannya ngelindes rel makin deket. Tapi entah kenapa, di kursi-kursi penumpangnya ada bayangan-bayangan gelap. Duduk diem, mukanya ketutup rambut. Ada yang berdiri nempel di jendela. Anjir, ini serem banget. Dedi nyaris kabur. Tiba-tiba, kamera gue mati total. Dan saat kereta lewat tepat di depan kita, hilang ditelan kabut. Kita langsung buru-buru balik ke homestay tanpa nengok ke belakang. Gue pegang tangan Mira erat. Sampai di homestay, Mbah Kromo udah nunggu di teras. Kalian abai pesanku. Ya, kita bertiga diam. Kalau ada yang panggil nama kalian, jangan dibales. Mulai malam ini, sampai kalian keluar dari desa Karawang, jangan pernah sendirian. Pagi itu, suasana desa Karawang masih berkabut tipis. Gue bangun dengan kepala berat. Suara ayam nggak ada. Padahal biasanya jam segitu udah ramai kokok. Gue cek HP, sinyal nihil. Dedi dan Mira juga kelihatan lesu. Mata Mira bengkak gara-gara semalam nangis habis-habisan. Tadi malam, lu yakin? Itu kereta? Tanya Dedi, pelan. Lu juga lihat kan, Dad? Itu nyata. Kita bertiga kumpul di teras homestay. Mbah Kromo datang bawa teh panas. Kalian udah lihat ya? Sekarang dengarkan baik-baik. Kereta itu bukan sekadar kereta hantu. Itu kereta arwah. Setiap yang melihatnya bakal dapet tanda. Gue langsung merinding. Tanda gimana, Mbah? Tanya Mira. Suaranya pelan. Biasanya, besok paginya, salah satu di antara kalian bakal nemu bunga kantil putih di depan pintu. Siapapun yang dapet, umurnya tinggal dihitung. Kita bertiga saling pandang. Mbah, terus kalau udah dapet tanda, bisa dihindarin gak? Tanya gue. Ada caranya. Tapi kalian harus ke makam tua di ujung rel itu. Minta izin sama penunggu rel. Tapi jangan sembarangan. Harus bawa sesaji. Dedi, lu bercanda. Mbah, mana ada penunggu rel? Mbah Kromo, kamu pikir kereta itu jalan sendiri tanpa sebab? Jam nunjukin 07,0. Gue, Dedi, Mira sepakat ngecek depan pintu homestay masing-masing. Pas gue buka pintu, kosong. Dedi pun sama. Tapi waktu giliran Mira buka pintu kamar, ada setangkai bunga kantil putih yang masih basah. Ditaruh di atas tanah. Mira langsung jatuh lemas. Gue gak mau mati, Gue takut. Gue langsung rangkul dia. Dedi, udah, kita cari sesajinya. Kita bakal ke makam tua itu. Sore ini juga, Mbah Kromo kasih kita daftar sesaji. Beras, kuning, bunga, kantil, telur ayam kampung, air kelapa muda, kemenyan, semua harus utuh. Sebelum matahari tenggelam, kalian harus udah di makam tua. Kalau lewat, jangan harap bisa balik. Kita langsung mutusin buat cari barang-barang itu ke pasar desa. Tapi anehnya, begitu keluar rumah, suasana desa beda. Orang-orang liatin kita aneh. Beberapa bisik-bisik. Ada satu ibu-ibu jualan jamu bisik ke gue. Jangan terlalu deket sama kereta itu, nak. Di sini banyak yang hilang karena kereta sialan itu. Dan pas kita nyampe pasar, beberapa orang tua yang lihat Mira langsung bisik. Udah ada yang ditandain. Pasti dia
Mira makin pucat, Dedi makin defensif. Bodoh amat, kita selesain ini, Ra. Sore nanti kita bakal ke makam tua itu. Sore itu, angin di desa Karawang makin kencang. Matahari mulai merunduk di balik pepohonan tua. Gue, Dedi, dan Mira buru-buru keliling pasar, cari sesaji sesuai daftar dari Mbah Kromo. Beras kuning ketemu di warung Bok Sarmi. Telur ayam kampung beli di Pak Slamet. Air kelapa muda dapat dari kebun belakang. Kemenyan disediain sama Mbah Kromo. Yang paling sulit bunga kantil. Mira mulai pucat. Gue lihat tangannya dingin, terus-terusan gemetar. Dedi, cepetan, Ra. Maghrib bentar lagi nih. Gue mutusin buat nyari ke area dekat rel, tempat tadi malam kereta itu muncul. Menurut warga, di sekitar situ ada pohon kantil yang gak pernah ditebang. Pas nyampe sana, suasana langsung beda. Udara lebih dingin, pepohonan tinggi nutupin cahaya. Gue dan Dedi nyari di sekitar. Mira nunggu di pinggir jalan karena gak sanggup. Tiba-tiba, suara rel bergetar. Brok, brok, brok. Gak ada kereta, tapi relnya bergetar pelan. Gue sama Dedi saling pandang. Ra, cepet cari bunganya, Play. Akhirnya, gue nemu satu tangkai kantil putih yang masih basah di ujung rel. Waktu gue petik, udara sekitar mendadak berat. Kayak ada yang ngeliatin. Suara bisikan. 1. Sudah dipilih. Gua langsung lari, pas balik ke tempat Mira. Dia lagi dipeluk ibu-ibu tua berpakaian hitam. Mukanya keriput parah. Matanya merah kayak abis nangis darah. Jaga anak ini. Waktunya belum. Tapi bayarannya harus ada. Ibu itu ngilang seketika. Gue, Dedi, dan Mira langsung balik ke rumah Mbah Kromo. Cepat, sebelum matahari tenggelam. Bawa sesaji itu ke makam tua di ujung rel. Bentak Mbah Kromo. Tanpa banyak omong, kita berangkat. Jalanan makin sepi. Asap kemenyan mulai gue nyalain. Sesaji gue bawa ditampah bambu kecil. Pas nyampe makam tua, suasana langsung aneh. Semua kuburan ditutup ilalang tinggi. Cuma ada satu makam paling pojok. Nisannya gede. Ada tulisan kuno samar-samar. Ki Brotoseno, penjaga rel jiwa. Taruh sesaji di sini, Ra, kata Mbah Kromo. Gue taruh semua sesaji, tabur beras kuning, dan nyalain kemenyan. Mira nangis. Ra, kalau gue hilang, lo jagain emak gue, ya. Gue pegang tangannya. Tiba-tiba, tanah di depan nisan itu bergerak pelan. Urer, asap putih keluar, wujud bayangan hitam tinggi muncul. Siapa yang menolak takdir? Suara berat menggema. Sosok hitam setinggi hampir 3 meter itu berdiri diam di depan nisan Ki Brotoseno. Tubuhnya samar oleh kabut, tapi matanya merah menyala. Siapa yang menolak takdir? Ulang suara berat itu. Mbah Kromo maju pelan. Tubuhnya gemetar. Ampun, Ki. Ini anak-anak nggak tahu apa-apa. Mereka cuma pengen nutup jalur itu. Bayangan hitam itu diam sebentar, lalu angin kencang berputar. Kabut makin tebal. Ada harga kalau ingin jalur ini. Diam. 1 nyawa, 1 tubuh. Mira langsung histeris. Jangan aku, jangan aku. Dedi, nggak bisa gitu, Ki. Kenapa harus nyawa lagi? Udah berapa orang hilang di rel itu? Bayangan itu pelen-pelen mengarah ke Dedi. Nyawamu bisa menggantikan rel menunggumu. Gue langsung berdiri di depan Dedi. Enggak, Ki. Gak ada yang bisa lo ambil di sini. Lo udah banyak makan korban. Mbah Kromo buru-buru buka gulungan kain kuno berisi mantra. Dia baca keras-keras. Aksara Jawa di kain itu bersinar. Tiba-tiba, sosok hitam itu berteriak. Suaranya kayak besi digesek. A, R, 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 G, G. Hahaha, angin berputar kencang. Semua sesaji mental, kemenyan, padam. Mbah Kromo, cepet lari kalian ke rumahku. Jangan nengok ke belakang. Kita bertiga lari sekencangnya. Tapi suara deru kereta tua terdengar makin keras. Padahal rel di desa itu udah gak pernah dipakai. Gue lirik belakang, bener aja. Kereta usang tanpa masinis melaju pelan di rel mati. Gerbongnya dipenuhi kabut putih. Di dalamnya
Samar-samar ada puluhan wajah pucat menempel di kaca jendela, matanya kosong. "Ra, jangan nengok," teriak Dedi. Sampai rumah Mbah Kromo, pintu langsung ditutup. Semua duduk kelelahan. Mira nangis sesenggukan. "Aku nggak kuat lagi, Ra. Mbah Kromo, kalian belum aman. Perjanjiannya belum selesai." Rel itu tetap menagih. Malam itu, suasana rumah Mbah Kromo begitu mencekam. Lilin-lilin kecil menerangi ruang tamu yang penuh aroma kemenyan. Di pojok ruangan, sebuah kamera tua era kolonial tergeletak di atas meja. "Mbah Kromo, kamera ini milik salah satu korban kereta tanpa awak dulu. Di dalamnya masih ada gambar yang belum pernah dicetak." "Raka, siapa pemiliknya, Mbah?" Mbah Kromo menarik napas berat. "Namanya Pak Darmo. Dia hilang waktu malam Selasa Kliwon. Tepat di rel itu. Wajahnya nggak pernah ditemukan." "Dedi, terus kenapa kamera ini dibawa ke sini?" "Mbah Kromo, karena di dalamnya tersimpan rahasia kenapa kereta itu masih beroperasi sampai sekarang." Kita bertiga saling pandang. Mira kelihatan ragu. Mira, kalau dibuka, apa kita bakal dihantui kayak yang lain, Mbah?" Mbah Kromo hanya diam. Perlahan, dia ambil kamera itu, membuka kompartemen filmnya, dan menarik satu lembar negatif film, lalu meletakkannya di atas cahaya lilin. Tiba-tiba, bayangan samar terlihat di negatif itu. Siluet kereta dan sesosok pria berdiri di ujung rel dengan wajah tanpa mata. "Raka, astaga, itu siapa?" "Mbah Kromo, itu Ki Brotoseno, masinis yang dulu dihukum mati karena menabrakkan kereta penuh penumpang ke jurang. Sejak itu, arwahnya nggak pernah tenang." "Dedi, terus gimana cara matiin rel itu, Mbah?" "Mbah Kromo, kalian harus bawa kamera ini ke rel tengah malam. Letakkan di atas bantalan rel pas jam kereta lewat. Tapi ingat, jangan pernah lihat ke arah gerbongnya." Angin malam tiba-tiba masuk lewat celah jendela. Suhu ruangan jadi dingin seketika. "Mira, aku nggak kuat, Ra. Jangan suruh aku ikut." "Raka, lo tenang aja. Gue sama Dedi yang beresin. Lo tinggal di sini sama Mbah Kromo." "Mbah Kromo, kalian harus hati-hati. Kereta itu bakal bawa kalian ke dunia lain kalau salah langkah." Jam menunjukkan 00,1 dini hari. Angin di sekitar rel tua Karawang berhembus aneh, menimbulkan suara desis panjang. Raka dan Dedi berjalan pelan di atas batu kerikil rel sambil membawa kamera tua yang dibungkus kain mori. "Raka, Ded, serius, lo masih mau lanjut? Gue ngerasa kayak ada yang ngawasin dari tadi." "Dedi, udah terlanjur, Ra. Kalau kita mundur sekarang, kereta itu bakal ngambil korban lagi." Langkah mereka terhenti di titik rel paling angker, tempat dulu Pak Darmo hilang. Di sana, asap putih tipis menari-neri di atas bantalan rel. Di kejauhan, terdengar suara gemuruh kereta. Tuut, tuut, tuut. Suara itu makin lama makin jelas, meski rel tak bergetar sama sekali. Dedi, astaga, itu suaranya. "Raka, cepet, taruh kameranya di situ." Dengan tangan gemetar, Raka meletakkan kamera di atas rel. Saat itu juga, kabut tebal tiba-tiba turun menyelimuti sekeliling. Dari balik kabut, samar-samar muncul sosok masinis tua berbaju lusuh. Tanpa mata, wajah pucat kehijauan, mulutnya bergerak-gereak tanpa suara. Lalu, suara berat tanpa tubuh terdengar di telinga mereka. Suara, "Jangan ulangi kesalahan. Larilah sebelum terlambat." "Dedi, Ra, lo denger gak barusan?" "Raka, denger. Cepet kabur." Mereka berdua langsung lari ke arah Mbah Kromo yang menunggu di bawah pohon terembesi. Tapi saat hampir tiba, kamera tua itu tiba-tiba meledak pelan, mengeluarkan asap hitam pekat. "Mbah Kromo, kalian selamat." "Tapi ini baru awal, Nak." Mira yang menunggu di rumah tampak pucat. Malam itu, ketiganya bermimpi sama, melihat kereta tanpa awak melaju pelan di depan rumah masing-masing, seakan menjemput.
Pukul 01.00 dini hari, suasana di desa Karawang sangat mencekam. Kabut tebal masih belum sepenuhnya hilang. Raka, Dedi, dan Mira berkumpul di rumah Mbah Kromo, membicarakan peristiwa penampakan masinis tanpa mata yang tadi mereka temui di rel tua. Mbah Kromo, nah, sejak malam ini, kereta itu akan melewati rumah kalian satu persatu. Itu pertanda kalau kalian sudah diincar. Mira, Mbah, maksudnya gimana? Kita nggak bisa pergi dari desa ini aja. Mbah Kromo menggeleng pelan. Sekali kalian melihat kereta tanpa awak itu, kemanapun kalian pergi, dia akan tetap mengikuti. Tak lama kemudian, suara tut terdengar samar dari kejauhan. Suara itu semakin mendekat, dan yang mengejutkan, mereka semua melihat kereta tua tanpa masinis melintas persis di depan rumah Mbah Kromo. Tapi anehnya, roda kereta itu tidak menyentuh rel, melainkan melayang sedikit di atas tanah. Dari dalam jendela gerbong yang remang-remang, tampak sosok-sosok hitam tanpa wajah yang hanya dia menatap keluar. Raka, astaga, itu keretanya. Dedi, lo lihat, penumpangnya kayak mayat hidup. Mira berteriak kecil, lihat, itu Pak Darmo. Benar saja, di gerbong kedua, tampak Pak Darmo, pria yang dinyatakan hilang bertahun-tahun lalu. Duduk di kursi pojok dengan kepala terkulai, matanya kosong, mengenakan seragam masinis robek, penuh darah kering. Mbah Kromo, itu arwahnya nak, dia yang dulu melanggar larangan. Dan sekarang, giliran kalian dipanggil. Kereta itu berhenti sebentar di depan rumah. Suara pintu gerbong terbuka, krik. Angin dingin menerpa wajah mereka. Suara berat terdengar. Ikuti aku, waktumu sudah dekat. Raka, Dedi, dan Mira berpelukan ketakutan. Sementara Mbah Kromo memegang tasbihnya erat-erat. Kereta itu perlahan kembali bergerak, menghilang dalam kabut, meninggalkan bau anyir menyengat di udara. Setelah kejadian tadi malam, Raka, Dedi, dan Mira nyaris tak bisa tidur. Suara kereta tanpa awak itu masih terngiang di telinga mereka. Pagi harinya, suasana desa mendadak berbeda. Kabut tipis tetap menggantung, meskipun matahari sudah tinggi. Mbah Kromo memanggil ketiganya ke belakang rumah. Mbah Kromo, nak, semalam aku dengar ada yang buka pintu gerbong. Kalian lihat siapa yang keluar? Raka, kami nggak berani, Mbah. Tapi kayaknya ada suara yang manggil-manggil nama kita. Dedi, kayak suara Pak Darmo. Mbah, tapi lebih berat dan serak. Mbah Kromo menghela napas berat. Itu tandanya gerbong telah memilih. Salah satu di antara kalian akan dibawa malam ini. Mira langsung pucat. Maksud? Mbah, salah satu dari kita bakal diangkut kereta itu? Mbah Kromo mengangguk pelan. Kereta itu nggak pernah datang 2 malam berturut-turut, kecuali kalau penumpangnya belum lengkap. Ketiganya saling pandang. Ketegangan makin memuncak. Siangnya, mereka memutuskan untuk kembali ke rel tua di ujung desa, tempat kereta itu biasa muncul. Saat tiba di sana, mereka menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk meremang. Sebuah pintu gerbong tua tergeletak di tengah rel. Warna catnya sudah pudar, berkarat, dan ada bekas cakar di bagian kayunya. Di pintu itu tertulis angka 13 dengan tulisan merah, menyala seperti darah. Dedi, ini kok bisa ada di sini? Pintu gerbongnya. Tiba-tiba, angin kencang berhembus. Pintu itu terbuka sedikit demi sedikit dengan suara krik, krik, krik. Dari balik pintu yang terbuka, keluar secari kain putih kumal penuh noda tanah dan darah kering, melayang tertiup angin, lalu jatuh tepat di kaki Raka. Di kain itu tertulis, malam ini giliranmu. Raka terdiam. Mira menutup mulutnya. Dedi mundur pelan. Mbah Kromo, cepat, kita harus buat pagar raja malam ini. Kalau tidak, Raka bakal ikut naik kereta itu. Angin dingin menusuk tulang, dan kabut semakin tebal menutupi rel tua Karawang. Gerbong kereta nomor 13 masih berdiri di sana, kosong, berkarat, dan ditinggalkan. Malam itu, Rio, Dimas, Tono,
dan Andin 4 pemuda kampung Kalimukti yang masih penasaran dengan misteri. Kereta tanpa awak memutuskan kembali ke lokasi, membawa kamera dan peralatan spiritual seadanya. Dimas, lo yakin nih bro? Gue nggak enak perasaan dari tadi. Andin, kita harus tuntasin malam ini, biar nggak ada lagi korban. Langkah kaki mereka terhenti di depan pintu gerbong yang terbuka. Bau anyir darah menyengat. Di dalam hanya ada bangku kusam dan secarik kain putih berlumuran darah tergeletak di lantai. Mendadak, suara jeritan panjang terdengar dari ujung rel. Tapi, tak ada siapa-siapa. Suara itu tanpa wajah, tanpa tubuh. Hanya suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Tono gemetar. Astaga, itu suara siapa? Dari balik kabut, sesosok bayangan samar perlahan muncul. Tingginya menjulang, wajahnya kabur, dan tubuhnya samar seakan kabut itu sendiri. Rio segera mengarahkan kamera, tapi layar hanya menampilkan noise dan gambar bergelombang. Tiba-tiba, Andin berteriak keras. Sesuatu menarik kakinya ke dalam gerbong. Ketiganya berusaha menarik Andin, tapi tangan yang muncul dari lantai gerbong terlalu kuat. Andin, tolong, jangan tinggalin gue. Narasi. Dalam kepanikan, Rio menemukan sebuah benda di bawah bangku. Sebuah buku lusuh dengan tulisan aksara Sunda kuno. Di dalamnya tertulis ritual pemanggilan arwah para korban kecelakaan kereta Karawang tahun ke-1965. Dimas, ini penyebabnya. Gerbong ini tempat pemanggilan arwah korban kereta dulu. Jeritan makin dekat. Tanpa pikir panjang, mereka keluar dari gerbong, meninggalkan Andin yang masih ditarik masuk. Gerbong itu perlahan menutup sendiri, mengunci suara Andin di dalamnya. Rio, kita harus balikin buku ini ke tempat asalnya, atau kita semua bakal diikutin arwah itu. Malam itu, mereka kabur menuju rumah Pak Sarwo, dukun kampung satu-satunya yang pernah memperingatkan soal gerbong ke-13. Tapi saat tiba, rumah Pak Sarwo kosong, pintunya terbuka, dan di lantai hanya ada jejak kaki berdarah menuju arah rel. Malam itu, kabut begitu tebal menyelimuti area rel. Raka, Aji, Dian, dan Seno berdiri terpaku di depan gerbong tua bernomor 13 yang sudah mereka temukan sejak episode sebelumnya. Di atas pintu gerbong, bekas darah kering menghitam. Angin malam menusuk tulang. Lo yakin mau masuk ke dalam, Rak? Tanya Aji dengan suara bergetar. Kita harus cari tahu apa yang sebenarnya kejadian di sini, jawab Raka tegas. Seno, tanpa banyak bicara, lebih dulu naik ke gerbong. Begitu kakinya menginjak lantai kayu berderit itu, suara samar perempuan menangis terdengar. Dian langsung memeluk lengan Raka. Lo denger gak? Bisik Dian. Raka mengangguk pelan. Mereka berempat akhirnya masuk. Kabin gerbong dipenuhi bau amis dan jamur. Dindingnya penuh coretan angka 13 dengan warna merah menyerupai darah. Siapa yang nulis ini? Gila, serem banget, bisik Aji, menyalakan senter. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar dari luar. Mereka semua menoleh ke jendela. Sosok hitam tinggi besar dengan wajah samar dan mata merah menyala berjalan perlahan di pinggir rel. Anjing, itu apaan? Teriak Seno, langsung memegang besi panjang. Tanpa aba-aba, sosok itu menghilang ke kabut. Beberapa detik kemudian, suara tawa perempuan tua terdengar dari balik kabut. Hahaha. Kalian akan jadi penumpang berikutnya. Dian menangis ketakutan. Raka memegang pundaknya. Tenang, kita nggak bisa diam di sini. Kita harus keluar, cari tempat aman, kata Raka. Tapi saat hendak turun, mereka terkejut. Rel yang tadinya kosong, kini penuh asap putih dan bayangan manusia tanpa kepala berdiri, berjajar di rel, seolah menunggu kereta datang. Ya Allah, gumam Aji. Seno yang biasanya berani, kini wajahnya pucat pasi. Ra, kita dikerjain apa gimana sih ini? Sebuah suara klakson kereta tua terdengar dari kejauhan. Padahal rel ini sudah tak aktif selama puluhan tahun. Kita harus keluar dari sini sekarang, teriak Raka. Namun sebelum mereka sempat melompat keluar,
pintu gerbong tertutup sendiri. Lampu senter berkedip. Tiba-tiba, tulisan "Selamat datang di gerbong mati" muncul di dinding. Dian menjerit histeris. Malam itu, suasana makin mencekam. Kabut semakin tebal, suara jangkrik pun seakan lenyap. Andra menggenggam erat lentera. Sementara Reza menahan napas panjang. Rina terus memegang lengan Bagas, takut lepas dari rombongan. Mereka memutuskan untuk masuk lebih dalam ke dalam salah satu gerbong kereta tua yang terparkir di rel mati itu. Pintu gerbong berdecit pelan saat didorong. Aroma anyir darah tercium kuat. Kita harus cari tahu, kenapa kereta ini bisa terus jalan tanpa awak, ujar Andra. Di dalam gerbong, suasana jauh lebih menyeramkan. Kursi-kursi lapuk dipenuhi bercak merah kecoklatan. Di salah satu sudut, ada sebuah koper tua terbuka. Isinya baju-baju berlumur darah. Rina menjerit kecil saat melihat sesuatu tergantung di atas. Potongan kain putih bercak merah yang seperti bekas kain kafan. Bagas mencoba menenangkan. Tenang, itu cuma kain bekas mungkin. Namun saat mereka berbalik, bayangan hitam tinggi dengan mata merah menyala berdiri di ujung lorong gerbong. Sosok itu perlahan mendekat tanpa suara, seperti melayang di atas lantai kayu berderit. "Lari!" teriak Andra. Mereka semua berlari menerobos gerbong, tapi seolah-olah lorong itu tak berujung. Semakin mereka berlari, posisi mereka tetap di tempat yang sama. Sosok itu semakin dekat. Rina mulai menangis, dan Reza mulai membaca doa dalam hati. "Kenapa kita nggak bisa keluar dari sini?" Panik Bagas. Andra sadar. Inilah yang dimaksud warga desa Karawang. Siapapun yang masuk ke gerbong itu akan terjebak dalam perjalanan tanpa akhir. Di kereta yang katanya sudah berhenti beroperasi sejak 30 tahun lalu. Setelah kecelakaan maut yang menewaskan seluruh penumpangnya tanpa jasad ditemukan, lantunan suara kereta tiba-tiba terdengar. Lampu lentera Andra padam. Kegelapan total. Hanya suara napas mereka dan langkah berat mendekat. Saat lentera Andra padam, kegelapan menyelimuti seluruh gerbong. Suara langkah berat itu masih terdengar jelas. Semakin dekat dan semakin berat. Nafas mereka tercekat. Tak ada jalan keluar. Pintu belakang dan depan sudah tak terlihat. Hanya lorong sempit tak berujung. "Jangan panik. Kumpul deket gue," bisik Andra. Mereka berkumpul di tengah lorong, saling menggenggam tangan. Lalu, suara peluit kereta tua terdengar memekakkan telinga. Padahal, kereta itu seharusnya sudah tidak hidup selama puluhan tahun. Tiba-tiba, gerbong berguncang hebat. Seolah-olah, kereta itu mulai bergerak. Melaju entah kemana, di atas rel tua yang dipenuhi rumput liar. Dari balik jendela buram, tampak bayangan orang-orang berpakaian kuno, duduk di kursi, wajah mereka pucat, bola mata kosong, beberapa tanpa kepala, namun tubuhnya tetap bergerak. Seolah mereka adalah penumpang lama yang ikut berangkat bersama kereta itu. Rina memekik, "Astaga, itu penumpang yang dulu kecelakaan." Bagas mulai ketakutan. "Kita nggak bakal bisa keluar. Ini kereta hantu." Andra mencoba berpikir cepat. Dia ingat pesan dari Pak Darto, warga tua desa Karawang. Satu-satunya cara menghentikan perjalanan arwah itu adalah dengan melompat keluar saat kereta melewati rel buntu di ujung hutan. Tapi rel itu tak pernah ditemukan orang luar, kecuali yang benar-benar dipilih. "Kita harus cari rel buntu itu, apapun caranya," tegas Andra. Kereta melaju makin cepat. Dinding gerbong seakan mulai lapuk dan runtuh. Angin menderu lewat jendela-jendela terbuka. Di kejauhan, tampak cahaya samar dari rel yang berujung buntu, tepat di tebing curam hutan Karawang. "Siap, siap. Pas gue bilang lompat, langsung lompat," teriak Andra. Suasana makin mencekam. Sosok hitam bermata merah mulai muncul di belakang mereka. Tangan panjangnya nyaris menyentuh bahu Rina. Sekarang, mereka serempak meloncat keluar dari gerbong. Tubuh mereka terhempas ke rerumputan basah di pinggir rel. Sementara di belakang, kereta terus melaju. Dan saat mencapai rel buntu, kereta itu menghilang di udara.
Terdengar dentuman jauh di kejauhan, dan angin malam seketika berhenti. Hening, Andra, Reza, Rina, dan Bagas terbaring di tanah. Tubuh lelah dan luka. Mereka selamat untuk saat ini. Malam itu, keempatnya berhasil melompat keluar dari kereta. Terkutuk yang kembali berhenti mendadak di tengah rel. Tapi bayangan hitam bermata merah itu tak berhenti mengejar. Sosok itu melayang pelan dari dalam kabut. Matanya menatap penuh dendam. Rian menggenggam tangan Sinta erat-erat. Kita harus ke pos perlintasan. Lampu merah di sana bisa melindungi kita. Aldi mengangguk lemah, sementara Maya hanya bisa menangis. Saat mereka berlari menuju pos perlintasan, suara derit pintu kereta terbuka kembali. Puluhan sosok penumpang tanpa wajah dan bermata kosong mulai turun. Tanah bergetar, hawa dingin menyelimuti. Maya terpeleset dan nyaris diseret. Untung Aldi menariknya. "Jangan tinggalin aku!" teriak Maya. Mereka tiba di pos, lampu merah perlintasan kereta menyala kuat. Anehnya, semua sosok itu berhenti. Sosok hitam bermata merah pun hanya menatap dari kejauhan. Tak berani mendekat ke cahaya merah terang itu. Rian berteriak, "Ini waktunya. Kita harus bakar keretanya." Aldi merogoh saku, mengeluarkan korek gas terakhirnya. Dengan cepat, mereka lari kembali ke arah kereta sambil menghamburkan bensin dari jerigen tua yang mereka temukan di pos. Saat api menyala, jeritan panjang menggema di udara. Sosok-sosok itu terbakar bersama kabut pekat. Rel bergetar keras, kereta berguncang lalu lenyap ditelan asap hitam. Hanya tersisa rel tua berkarat dan bau besi terbakar. Pagi harinya, warga menemukan keempat pemuda itu terbaring lemah di dekat pos perlintasan. Kereta tanpa awak itu hilang tanpa jejak. Hanya bekas rel hangus. Tersisa Rian, Aldi, Sinta, dan Maya akhirnya meninggalkan desa Sukamerta. Mereka sepakat tak pernah kembali ke Karawang. Namun, malam-malam tertentu, saat kabut tebal turun di rel tua Sukamerta, suara derit roda besi tua masih terdengar. Seakan kereta itu belum benar-benar hilang.